Begitu seringnya orang datang membasuh wajah, menjadi pemandangan biasa di sini. Terutama para wanita yang meluangkan waktu sejenak atau bahkan berlama-lama demi membasahi wajah dengan air terjun Lembah Anai ini. Konon, air di Lembah Anai ini dipercaya bisa mempercantik wajah. Itu mitos karena dimanapun tempatnya sumber air itu hanyalah untuk membersihkan badan secara fisik, maupun ada tujuan-tujuan lain itu hanya pemikiran ataupun mindset orang yang digiring untuk mempercayai mitos-mitos tertentu. Good people, di lokasi air terjun Lembah Anai yang berhulu di Gunung Singgalang juga terdapat sebuah tempat eksotis bernama Telaga Dewi. Telaga ini yang diyakini sebagai tempat mandinya para dewi yang airnya dipercaya bisa membuat awet muda. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan tempat tersebut pernah digunakan untuk mandi para dewi. Jadi penamaan itu hanyalah sebatas penamaan, itu seperti yang cerita atau legenda yang turun-menurun diyakini. Tetapi secara metafisika di situ tidak ada sejarahnya, tidak ada yang terlihat rekaman memori bahwa di situ tempat mandi para dewi, itu tidak ada. Air dari Telaga Dewi inilah yang kemudian mengalir ke air terjun Lembah Anai. Lantas menurut penglihatan secara metafisika, apa sebenarnya yang terjadi di Lembah Anai? Secara metafisika yang terlihat adalah air terjun dengan energi yang baik pada saat itu. Pada mungkin bisa dibilang beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi ketika masa-masa sekarang yang terlihat secara energi itu berbeda. Jadi yang dulu itu energinya bersih, putih, dan itu bisa membuat seseorang rileks, membuat seseorang itu nyaman berada di tempat itu. Tapi karena berkembangnya mitos-mitos yang menurut aku itu tidak baik dan mitos-mitos yang dipercayai yang menyimpang, itu yang menggiring entitas-entitas tertentu di situ yang memanfaatkan keadaan tersebut. Jadi energinya jadi berubah, energi yang di situ itu jadi bercampur, energi antara yang dibawa entitas dari pepohonan sekitar, ada juga energi dari jalanan ataupun rel yang berada dekat di Lembah Anai itu energinya bercampur. Jadi energi yang dulu terjaga kemurniannya itu sekarang sudah berubah. Good people, di Kabupaten Kediri, Jawa Timur juga ada sebuah tempat yang dipercaya bisa membuat orang menjadi awet muda. Tempat tersebut bernama Sumber Tapan. Mata air Sumber Tapan tak pernah kering meski di musim kemarau. Selain itu, airnya juga digunakan untuk mengairi ratusan hektar lahan pertanian di sekitarnya sejak dulu hingga kini. Sumber Tapan berbentuk kolam dengan banyak pohon besar di sekelilingnya, seperti ingas dan ketepeng yang usianya ratusan tahun. Konon, Sumber Tapan dahulunya adalah tempat pertapaan para tokoh, pendekar, juga orang berilmu. Nama Tapan sendiri berasal dari kata pertapaan yang dianggap bertuah karena digunakan sebagai tempat bertapa oleh para tetua dan orang-orang berilmu tinggi di masa dahulu. Jadi sosok yang terlihat adalah sosok kakung-kakung yang merupakan dulunya residu memori yang dulunya mereka sering mendatangi tempat tersebut dan bertapa, bersemedi, berdoa, yang menepi di tempat itu. Nah, sosok itu yang menjadi pola berulang yang sekarang sering terlihat sama orang. Ada orang yang duduk bersila di situ, kakung bersila di situ, ada sosok yang berkain laki-laki yang melintas di situ. Nah, itu semua adalah entitas penjaga di tempat tersebut. Good people, Sumber Tapan
dipercaya airnya bertuah dan memiliki khasiat tinggi untuk menghaluskan kulit. Selain itu, air sumber Tapan juga dipercaya bisa membuat wajah seseorang awet muda. Karena itulah, banyak orang datang ke tempat ini, khususnya para wanita yang rela jauh-jauh datang ke sumber Tapan demi sebuah tujuan untuk tampil terlihat lebih cantik dan awet muda. Secara nalar, apa yang terjadi di sumber Tapan tentunya tak masuk di akal. Karena bagaimana mungkin sepercik air yang dibasuh ke wajah atau sekolam air lalu digunakan untuk berendam bisa membuat wajah cantik. Juga tak masuk logika jika air sumber Tapan juga bisa membuat awet muda. Lagi-lagi itu adalah mitos, karena bagaimanapun ketika kita mendatangi sebuah tempat dengan tujuan-tujuan tertentu tanpa kita percaya adanya kuasa Tuhan, itu tidak benar. Apa yang terjadi di sumber Tapan memang sejatinya tak bisa dinalar sebegitu mudahnya. Namun keberadaan sumber Tapan yang sudah ada sejak dulu mungkin sudah ratusan tahun lamanya. Senada dengan usia pepohonan yang ada di sekitar kolam pemandiannya. Boleh jadi memang berkhasiat. Sumber Tapan adalah keniscayaan bagi yang mempercayainya. Seperti kehadiran orang-orang ke tempat ini karena didorong rasa percaya itu. Ya benar, karena yang terlihat secara metafisika ataupun flashback di zaman dulunya itu air yang mengalir tidak ada habisnya, air yang tidak kering walaupun kemarau panjang sekalipun. Jadi itu menjadi tempat favorit para pertapa-pertapa ataupun tokoh-tokoh yang suka meditasi, semedi untuk mencari keheningan ataupun mencari wangsit. Saat itu memang benar mereka banyak, dalam jumlah banyak tokoh-tokoh tersebut menyenangi tempat tersebut untuk bertapa. Lalu adakah faktor lain yang membuat sumber Tapan dipercaya memiliki air yang berkhasiat? Itulah tadi kisah sumber Tapan dan air terjun Lembah Anai yang dipercaya bisa membuat awet muda.